Selamat malam, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran Microsoft Excel. Pada tema kali ini kita akan membuat bagaimana rumus itu bisa sangat mengasihkan, tidak ribet, cukup klik saja. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan yang istilahnya three-step wizard. Three-step wizard itu terdiri dari yang pertama insert function, kemudian yang kedua function argument, hasilnya bisa dilihat di formula result. Sebagai contoh kita lihat, kita masuk saja ke Microsoft Excel. Nah, di sini sebagai contoh kita akan membuat function untuk yang pertama yaitu function left. Katakanlah kita akan membuat di sel B2 saat ini, misalnya Magelang kota 1.000.000 bunga. Kita lebarkan kolom B secara otomatis, di mana bentuknya kita tinggal double klik di sini. Kemudian pada sel C2 kita akan mengambil sebagian dari sebelah kiri dari sel B2 ini supaya muncul Magelang. Maka kita langkah yang saya sebut dengan three step wizard tadi. Yang pertama kita klik F8 di sini atau insert function. Kemudian kita pilih di dalam select kategori di sini ya, yaitu rumus left. Kita klik OK. Setelah rumus left ini kita pilih, akan muncul yang namanya dialog box function argument. Di dalam dialog box function argument sini kita diberi kesempatan untuk mengisi argumen-argumen yang kita pilih. Dalam hal ini teks ini di sel B2 kita klik, kemudian dia tanya 6 carsnya misalnya Magelang, berarti MAGELANG, ada 8 karakter. Nah, kita ketik angka 8. Perhatikan di dalam formula result ini ada tulisan Magelang. Nah, kesimpulannya sekali lagi, rumus contoh yang pertama adalah rumus left. Demikian juga untuk rumus yang kedua, contoh yang kedua, misalnya kita akan mengambil dengan rumus right. Katakanlah kita akan mengambil bunga. Bunga ini terletak di sebelah kanan dari teks Magelang kota 1.000.000 bunga. Maka caranya sama dengan melakukan three step wizard. Yang pertama insert function, kemudian kita pilih formula yaitu right. Kalau di sini tidak ada di daftar, kita bisa memilih dengan pilihan all. Lalu kita sebetulnya kalau kita scroll ke sini bisa, tetapi akan lebih cepat kalau kita mengetikkan 2 huruf pertama secara cepat, RI gitu ya. Nah, akan menuju ke function rights. Kita OK. Kemudian sama seperti di dalam pembuatan rumus yang pertama yaitu rumus left tadi. Di sini kita juga dihadapkan kepada function argument. Teksnya juga sama, teksnya kita klik di sini. Kemudian 6 carsnya, karena sebelah kanan supaya muncul bunga berarti 5 karakter yaitu BUNGA. Kita ketikkan angka 5. Perhatikan di dalam formula resultnya hasilnya sudah muncul sesuai apa yang kita inginkan yaitu bunga, dan kita OK. Nah, yang ketiga untuk lebih meyakinkan bahwa efektivitas dari 3 langkah yang disebut three step wizard itu, kita akan mengambil bagian tengah dari teks yang di B2 tadi. Misalnya kita letakkan di E2. Yang pertama sekali lagi klik insert function, simbolnya F8, kita klik. Kemudian kita pilih kategorinya adalah mid ya, karena di tengah itu mid, MID, kita pilih mid. Sama seperti dengan left maupun right, di dalam mid ini pun kita dihadapkan kepada dialog box yang namanya function argument. Ini langkah yang kedua. Nah, teksnya sama, kita klik, kemudian kita isi start 6 ya. Mulai urutan keberapa? Misalnya kita akan mengambil kota. Start 6 di sini artinya kita ambil urutan keberapa dari sebelah kiri. Huruf M itu urutan pertama, A2, G3, E4, L5, A6, N7, G8. Spasi dihitung ya, 1 spasi pun dihitung. Maka spasi ini 9, K itu terletak pada urutan ke-10. Kita ketik angka 10 di sini. Lalu 6 carsnya, caranya ngitung 6 cars seperti pada waktu kita membuat rumus left maupun right, yaitu KOTA, berarti 4. Perhatikan sekali lagi di dalam formula result, kota sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sementara bisa saya simpulkan, inilah contoh sederhana dari yang disebut membuat rumus dengan three step wizard. Jadi istilah saya adalah membuat rumus dengan cukup klik saja tanpa ribet. Tentu saudara atau para profesional akan menanyakan bagaimana kalau rumusnya itu rumus yang lebih kompleks. Contoh misalnya bagaimana kalau rumus itu di dalam rumus ada rumus. Katakanlah sebentar lagi saya akan menjelaskan membuat rumus VLOOKUP misalnya. Tapi sebelum itu juga akan saya jelaskan terlebih dahulu membuat rumus di dalam rumus dengan cara yang lebih simple. Nah, kita mulai rumus yang keempat yaitu rumus date. Sama melalui 3 step atau three step wizard. Yang pertama insert function, kemudian kita pilih rumusnya yaitu date. Nah, di sini peran dari dialog box sangat penting. Artinya apa? Artinya kita harus menyadari bahwa hubungan kita dengan komputer hubungan interaktif. Seperti pada saat menjelaskan seperti ini, saya menjelaskan kepada para profesional atau pada peserta kursus saat ini. Para profesional atau para peserta kursus saat ini mendengarkan apa yang saya jelaskan. Demikian juga nanti pada waktu Anda bertanya, saya mendengarkan. Jadi hubungan interaksi antara kita sebagai proses pembelajaran ini
ini, saya sebagai instruktur, kemudian Anda semua sebagai peserta kursus, saya waktu menjelaskan Anda mendengarkan, demikian sebaliknya kalau Anda bertanya saya mendengarkan. Maka kesadaran itu juga dipakai di dalam komunikasi kita dengan komputer. Artinya apa? Hubungan interaksi antara kita dengan komputer itu sangat menentukan bagaimana kita memahami yang saya sebut sebagai 3 step vision tadi. Ya. Jadi pada waktu tadi kita memilih function by itu left, right, mid maupun nanti sebentar lagi did, dia selalu akan muncul dialog box yang namanya function argument. Nah, pada waktu function argument ini muncullah kita sadar untuk apa? Untuk mengisi function argument itu dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka akan menghasilkan yang namanya formula result. Contohnya di dalam did ini, misalnya dia tanya here di sini sebenarnya dia sudah memberi petunjuknya di bawah di sini. Here is number from dan seterusnya, ini jelas. Artinya range here itu diisi antara 1900 sampai 1904 untuk produk dari Microsoft. Sedangkan untuk produk dari operating system lain tentu aturannya agak berbeda. Nah di sini here karena saat ini tahun 2020 ya kita ketik 2020. Kemudian month juga begitu. Month di sini month is number from 1 to 12. Maka karena saat ini adalah bulan Agustus, kita isi angka 8 karena bulan Agustus adalah bulan ke-8. Demikian juga D di sini dia juga dikasih petunjuknya. D is number from dan seterusnya. Nah di sini karena saat ini adalah tanggal 25, kita ketik angka 25. Nah sementara kalau kita perhatikan di dalam formulir saat memang ada angka yang agak asing. Nah khusus untuk D sementara kita abaikan dulu, nanti akan saya jelaskan. Kita oke terlebih dahulu. Nah hasilnya seperti yang Anda perhatikan di sel C4. Di sini ada 25 garis miring 8 garis miring 2020. Kita tidak usah khawatir karena format khusus untuk tanggal kita boleh klik kanan di sini, kemudian di situ ada format sel. Nah, di sini ada sampel dari tampilan dari date yang kita inginkan. Misalnya kita menghendaki seperti yang contoh di dalam tipe yang ini, kita klik perhatikan di dalam sampelnya, kita oke, maka hasilnya lebih informatif. Jadi sekali lagi prinsipnya kita melakukan 3 langkah, yaitu insert function, kemudian memilih functionnya ya. Di dalam pemilihan function itu kita harus mengisi isian dari function argumennya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam formula resultnya sudah betul, berarti rumus yang kita buat sudah sesuai apa yang kita harapkan. Nah, tadi saya katakan bahwa kita akan membuat rumus di dalam rumus. Jadi di dalam pengisian function argumen sendiri itu sebenarnya kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, saya bisa pinjam belah di sini. Yang pertama, jadi cara mengisi function argumen ya. Itu boleh saya kasih dalam kolom buka. Boleh memilih salah satu ya. Ini tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu yang pertama langsung klik ya, langsung klik sel. Kemudian yang kedua bisa diketik langsung. Nah, untuk yang diketik langsung ini dengan syarat ya, jika yang diketik bersifat teks, maka harus diapit tanda ketik double begitu. Sedangkan yang ketiga itu bisa dengan rumus juga. Nah, jadi setelah kita menyadari pentingnya 3 langkah, yaitu yang saya sebut sebagai 3 step wizard, yaitu insert function, function argument, dan formula result, tentu di dalam penjelasan selanjutnya para peserta akan lebih mudah di dalam membuat rumus, sehingga membuat rumus itu cukup klik saja tanpa ribet. Saya kira demikian saja dulu, akan kita lanjutkan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas selanjutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih.